What's up guys, welcome back to my channel, Likun Channel. Dan hari ini gue akan menceritakan lagi sebuah kisah yang menarik untuk kalian nih, yaitu sebuah kisah dari Barbara Daly Becklin. Dia adalah seorang sosialita dari Amerika Serikat yang kejadiannya ini dia dibunuh oleh anaknya sendiri, tapi bukan karena permasalahan uang. Nah, permasalahannya ini sangat unik karena dia mengatakan bahwa anaknya ini kan memiliki kelainan seksual, yaitu dia ini gay dan biseksual. Dan ibunya ini memiliki satu gagasan yang cukup gila menurut gue, yaitu dia ini ingin menyembuhkan anaknya yang gay dengan cara berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Wah, sangat gila ya menurut gue. Nah, kasus ini tuh sangat menarik di Amerika Serikat dulunya, sampai sempat dibuatkan satu novel dan film yang berjudul Savage Grace, dan pada 2007 sudah sempat dimainkan di layar lebar. Tapi kalau kalian cari sekarang, film itu cukup sulit untuk dicari karena di dalam adegannya ini banyak yang terlalu kelam dan hal yang nggak pantas ditayangin lah. Kalau menurut gue juga seperti itu, karena gue sempet nonton sedikit. Tapi gue akan ceritakan kepada kalian nih ceritanya ya guys. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya nih sebelah kanan pojok layar kalian. Tinggal klik, kemudian klik tombol loncengnya ya guys. So gue akan langsung ceritain mengenai kasus ini. Barbara Daly Becklin ini adalah seorang yang lahir di Boston, Amerika Serikat, dan pada saat mudanya ini, yaitu sekitar umur 11 tahun, Barbara Becklin ini hidup bersama kedua orang tuanya di situ di Boston. Tapi pada umurnya yang 11 tahun ini, rupanya ayahnya dari Barbara ini memutuskan untuk bunuh diri dengan cara meracuni dirinya sendiri dengan karbon monoksida dari kendaraannya di bagasinya. Setelah kematian ayahnya ini, nggak tahu bagaimana, Barbara dan ibunya ini berhasil melakukan klaim asuransi jiwa, dan Barbara ini dan ibunya mendapatkan uang yang cukup banyak dari asuransi jiwa ayahnya yang bunuh diri ini. Nah, setelah mendapatkan uang yang cukup banyak dari asuransi jiwa ayahnya ini, akhirnya mereka berdua, Barbara dan ibunya ini memutuskan untuk pindah ke New York City. Di New York City ini rupanya Barbara ini mempunyai keinginan atau bakat di dunia permodelan, karena katanya Barbara itu pada waktu itu mempunyai paras yang cukup cantik lah, sehingga dia akhirnya menjadi seorang model, dan bukan model biasa, dia menjadi top 10 dari model tercantik di New York City katanya pada waktu itu. Nah, setelah akhirnya dia menjadi model yang cukup cantik dan terkenal, Barbara ini sering diundang ke pesta-pesta yang hedon katanya, sehingga di situ mulai terbangunlah image sosialita dari Barbara ini. Nah, karena Barbara sering pergi ke party-party yang di situ isinya orang konglomerat, kemudian orang-orang kaya, orang-orang sosialita juga, tidak menutup kemungkinan bahwa Barbara akan berpacaran dengan banyak konglomerat di situ. Jadi setelah berjalannya waktu, Barbara juga sering gonta-ganti pacar. Dia juga punya pacar-pacar yang cukup kaya katanya waktu itu. Gak ada yang tahu bahwa sebenarnya Barbara ini mempunyai kelainan mental nih, yaitu kelainan jiwa yang diturunkan oleh ibunya. Ibu Barbara ini juga memiliki kelainan jiwa yang diturunkan kepada dia, tapi nggak ada satu orang pun yang tahu, karena Barbara ini rupanya dia dirawat secara private oleh dokter yang merawat ibunya juga. Jadi nggak ada yang tahu kalau Barbara ini sebenarnya punya kelainan jiwa yang ditutupi. Nah, setelah akhirnya Barbara ini sudah cukup sukses di dunia permodelan, akhirnya Barbara ini juga diundang untuk casting film di Hollywood. Tapi sayangnya pas dia di casting di Hollywood nih, dia nggak dapet peran apapun. Namun di situ dia bertemu seseorang yang di situ juga rupanya calon artis, yaitu namanya Caroline Becklin. Nah, Caroline Becklin ini mempunyai saudara atau adik yang lebih kecil yang bernama Brooks Becklin. Brooks Becklin ini adalah seorang pelatih pilot angkatan udara dari kerajaan Kanada. Nah, setelah perkenalan mereka di Hollywood, akhirnya Barbara dan Brooks ini mempunyai hubungan yang lebih dalam, dan setelah beberapa waktu, tiba-tiba Barbara ini bilang ke Brooks kalau dia ini rupanya hamil anak mereka. Dan rupanya setelah diamati lebih lanjut, Barbara ini sebenarnya nggak hamil, dia cuma pura-pura bilang kalau dia ini hamil untuk dinikahi oleh Brooks. Setelah Brooks mendengar itu, akhirnya nggak selang beberapa lama mereka berdua pun menikah. Nah, sebagai informasi tambahan ya untuk kalian, sebenarnya Brooks ini bukanlah seorang biasa, dia adalah konglomerat yang sangat kaya, karena rupanya dia adalah cucu dari Leo Becklin. Leo Becklin itu kalau kalian tahu adalah seorang penemu dari plastik khusus di Amerika Serikat. Jadi
kalau ditanya dia itu kaya, dia kaya banget. Nah, karena mungkin kekayaan ini akhirnya Barbara ini ingin dinikahi oleh Brooks. Nah, setelah pernikahan Barbara dengan Brooks ini berlanjut, akhirnya mereka ini pindah ke satu apartemen yang katanya apartemen ini cukup mewah di New York City. Nah, setelah mereka ini pindah ke apartemen yang cukup mewah di New York City, Barbara ini tetap melakukan apa yang dia lakukan, yaitu berpesta, terus menghabiskan uang, berfoya-foya, melakukan sifat sosialitanya bersama dengan suaminya Brooks, karena Brooks ini juga rupanya suka party. Nah, setelah mereka suka party ini, mereka ini memiliki hubungan yang cukup kelam karena katanya mereka ini saling berselingkuh satu sama lain. Dan akhirnya Barbara ini melahirkan anak dari Brooks pada Agustus 1946. Dia melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Anthony Backland. Nah, setelah kelahirannya ini, rupanya orang-orang di sekitar kehidupan mereka ini baru tahu bahwa Barbara ini memiliki kelainan mental. Dia ini nggak stabil mentalnya, terus sering marah-marah. Dia juga ada seorang peminum yang cukup berat, katanya seperti itu. Sehingga sebenarnya Brooks ini nggak terlalu suka dengan sifat yang baru dia ketahui dari Barbara ini. Tapi dia nggak bisa buat apa-apa lagi. Dia harus terus lanjutin pernikahannya walaupun mereka ini saling berselingkuh satu sama lain. Setelah perselingkuhan yang cukup banyak dari Brooks dan dari Barbara ini, akhirnya Brooks ini sebenarnya nggak ingin hidup lagi bersama dengan Barbara, sehingga dia mengajukan ingin menyeraikan Barbara. Tapi di situ akhirnya Barbara melakukan tindakan, dia bilang mengancam ke Brooks. Dia bilang kalau lu mau cerain gua akan bunuh diri. Dan benar-benar dilakuin di situ, dia benar-benar ingin bunuh diri. Dan Brooks ini kayak takut lah, karena dia takut istri atau mantan istrinya ini akan bunuh diri bila diceraikan. Sehingga pada percobaan pertama, Brooks ini mengalah kepada Barbara dan tidak jadi menceraikannya. Nah, setelah kita lihat dari perkembangan kehidupan Barbara dan Brooks ini, akhirnya Anthony ini pun terpengaruh dari kehidupan mereka. Karena mereka sering melakukan party, terus gonta-ganti pasangan. Dia melihat ibunya dan ayahnya ini nggak rukun. Anthony yang kecil ini tumbuh di lingkungan yang tidak baik, sehingga dari situlah mulai muncul ketertarikan dalam hubungan sesama jenis atau gay. Nah, ketika Anthony kecil ini tumbuh sampai umur 20 tahun, akhirnya dia ini menemukan pasangan biseksualnya atau pasangan gaynya, yaitu Jack Cooper. Jack Cooper ini diceritakan pada waktu itu adalah satu pengaruh buruk untuk Anthony, karena selain dia mempunyai kelainan seksual juga, dia ini mengajarkan kepada Anthony untuk menggunakan obat-obat penenang untuk menenangkan diri mereka berdua. Nah, karena hubungan mereka sesama jenis ini, akhirnya Anthony memberanikan diri untuk memberitahukan bahwa dia adalah seorang gay kepada ayah dan ibunya. Nah, di sini katanya ibunya ini yang dapat menerima jati diri anaknya, sedangkan ayahnya Brooks Backland mengatakan bahwa dia adalah aib keluarga, sehingga ayahnya ini nggak mau menganggap anaknya Anthony sebagai anaknya. Nah, setelah penolakan hubungannya bersama Jack Cooper ini, akhirnya Anthony memutuskan hubungan bersama Jack Cooper dan kembali kepada ayah dan ibunya. Nah, setelah kejadian ini, rupanya Anthony berusaha untuk mengembalikan kepercayaan ayahnya kepada dirinya dengan cara membawa teman perempuannya yang bernama Sylvie. Tapi sayangnya hal ini merupakan satu permasalahan yang akan muncul di kedepannya, karena ayahnya ini rupanya berselingkuh dengan wanita yang dibawa oleh Anthony, yaitu Sylvie. Nah, setelah Anthony membawa Sylvie ke rumah, rupanya ayah dan Sylvie-nya ini, teman yang dibawa oleh Anthony ke rumahnya, dijadikan sebagai selingkuhan ayahnya. Dan ini menjadi satu titik di mana ayahnya ini ingin menceraikan Barbara kembali, karena dia udah nggak tahan dengan sikap dari ibunya ini yang katanya mentalnya juga terganggu. Kemudian dia juga sering emosi, minum-minuman yang terus membuat gangguan jiwa, sehingga ayahnya ini sudah tidak tahan lagi dengan ibunya atau si Barbara ini. Nah, karena kejadian itu, akhirnya Barbara lagi-lagi mengancam ayahnya akan bunuh diri bila dia diceraikan pada waktu itu. Tapi karena Brooks udah nggak tahan, akhirnya dia benar-benar menceraikan Barbara pada waktu itu. Nah, setelah perceraian ini, si Barbara ini berusaha untuk ingin membunuh diri. Tapi karena hal itu, rupanya dia ini dijagalah oleh temennya pada waktu itu. Nah, setelah dijaga dan akhirnya Barbara ini nggak jadi bunuh diri, Barbara ini tinggal berdua dengan anaknya si Anthony ini yang memiliki kelainan seksual. Karena Barbara juga nggak tahan dengan kelainan seksual anaknya, dia berusaha untuk menyembuhkan kelainan anaknya ini dengan cara
menyewa prostitusi, sehingga anaknya ini yang tadinya gay diharapkan bila berhubungan badan dengan seorang wanita, dia ini dapat kembali lagi. Setelah apa yang dilakukan oleh Barbara kepada Anthony tidak mengembangkan hasil apapun, dan Anthony ini tetap biseksual dan gay, akhirnya Barbara ini mempunyai ide yang cukup gila, yaitu dia bilang kepada psikiater, ya dia bilang, gue bisa sembuhin anak gue yang gay dan biseksual ini dengan cara berhubungan badan dengan dia, karena dia akan langsung merasakan cinta yang gue berikan kepada dia dan dia akan kembali normal dan dia suka cewek lagi, katanya seperti itu. Nih satu kata-kata yang cukup gila, dan psikiaternya sudah bilang kepada Barbara kalau dia akan dibunuh oleh anaknya kalau dia ngelakuin hal itu. Tapi Barbara nggak mendengarkan apa yang dikatakan oleh psikiaternya. Dia benar-benar memperkosa anaknya sendiri, yaitu Anthony Beckland ini diperkosa oleh ibunya sendiri, dan mereka ini berhubungan badan. Nah, setelah berhubungan badan ini, rupanya benar apa yang dikatakan oleh psikiaternya, kalau Anthony ini bilang kepada dia juga. Dia bilang kalau dia ini cukup depresi karena dia sudah melakukan hubungan intim bersama ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Tingkat depresinya ini semakin meningkat, dan dia mengatakan bahwa dia ingin membunuh ibunya karena dia udah nggak tahan lagi dengan apa yang terjadi dalam hidupnya ini. Nah, benar apa yang terjadi, bahwa Anthony ini membunuh ibunya di ruang dapur dengan cara menusukkan pisau dapur kepada ibunya ini berkali-kali. Setelah membunuh ibunya ini, Anthony mengalami satu gangguan jiwa yang cukup nyata karena dia ditemukan setelah membunuh ibunya. Dia sempat duduk di dapurnya, kemudian dia memesan makanan Chinese food katanya. Setelah kejadian itu akhirnya Anthony pun ditahan oleh pihak kepolisian New York City. Setelah Anthony ini ditahan oleh pihak kepolisian dari New York City, rupanya Anthony ini tidak dijebloskan ke penjara karena dia ini dianggap memiliki kelainan jiwa, sehingga dia cuma dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Dan setelah dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dia mendapatkan satu tindakan pengobatan jiwa lah pada waktu itu, dan akhirnya Anthony ini pun dibebaskan pada umur 33 tahun. Nah, dia ini dibebaskan dari rumah sakit jiwa, kemudian dikirim untuk tinggal bersama dengan neneknya, yaitu ibu dari Barbara ini. Nah, setelah dia ini pergi tinggal bersama ibu Barbara, nggak lama kemudian setelah 2 minggu kebebasan dia dan tinggal bersama neneknya ini, rupanya lagi-lagi Anthony membunuh neneknya sendiri dengan cara menusukkan pisau dapur ke neneknya sendiri. Nah, setelah ditemukan, rupanya ditemukan beberapa tusukan di sekitar badan neneknya ini. Kemudian di otopsi juga kalau neneknya ini tulang-tulangnya patah. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Anthony ini benar-benar dijebloskan ke penjara. Nah, setelah dijebloskan di dalam penjara ini, Anthony ini ditemukan meninggal karena menutup kepalanya sendiri menggunakan plastik, sehingga dia ini kehabisan oksigen dari tindakan bunuh dirinya ini. Nah, setelah kejadian itu akhirnya Anthony pun meninggal dunia karena bunuh diri menggunakan plastik yang ditutupkan ke depan mukanya sendiri. Itu dia guys cerita pada hari ini, yaitu kisah dari Barbara Daly Beckland yang berusaha untuk mengobati anaknya yang kelainan seksual dengan cara berhubungan badan dengan anaknya sendiri. Satu kisah yang sangat tragis dan sudah difilmkan dan dinovelkan. Kalau kalian tertarik bisa kalian nonton, karena menurut gue filmnya ini cukup kelam. Kalau kalian mau nonton silahkan ya guys. So thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.